Percaya atau tidak, ini semua terbuat dari kertas. Karya ini lahir dari seorang Aryo Kiswinar Teguh bersama komunitas pecinta kertas atau KPK. Karya ini adalah wujud kepedulian mereka berbuat bijak terhadap pemakaian kertas. Komunitas pecinta kertas, ya lahirnya karena banyak orang yang udah nggak bijak memakai kertas. Jadi memakai kertas tuh udah seremeh itu gitu, dan akhirnya jadi menimbulkan sebuah bentuk polusi baru ya, sampah kertas jadinya gitu kan. Dibentuk sejak 11 September 2008, inspirasi KPK datang dari seni patung kertas. 5 tahun berjalan, KPK telah tumbuh sebagai forum variasi penggunaan ulang kertas. Beberapa hasil karya mereka teruji tahan air dan api. KPK juga membuktikan kertas tidak akan tergantikan meski kita hidup di era gadget sekalipun. Mungkin gadget dan segala sesuatu yang berkaitannya sudah membuat kita lebih jarang pakai kertas, ya kan? Karena segala bisa diketik di saat itu juga, dan kita nggak perlu bawa buku yang tebal lagi. Tapi ada beberapa kenikmatan yang memang nggak bisa digantikan sama barang-barang itu. Buku nggak perlu dicas soalnya. Buku nggak perlu charger, ya kan? Buku nggak perlu, waduh, ini ternyata hurufnya nggak kerespon nih sama tabletnya. Nggak bakalan, kita bisa baca, tetap baca. Jadi itu salah satu kenikmatannya. Perlahan tapi pasti, KPK menularkan ilmu kertasnya lewat workshop, seminar, sampai ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, saat ini KPK tengah melakukan pemberdayaan sosial untuk komunitas marginal. KPK membekali mereka lewat pelatihan-pelatihan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kemandirian mereka di tengah masyarakat. Jadi setelah bertahun-tahun kita jalan, ada yang seperti terlewat gitu. Selama ini kita ngajakin orang, ayo bijak pakai kertas, bijak pakai kertas. Aku melihatnya itu seperti kayak ngajak ayo berlaku baik sama kertas supaya kertasnya hidup bahagia selama-lamanya. Jadi kesannya kayak gitu, karena jadi kayak lupa gitu loh kan, bahwa sebenarnya ya yang perlu dipentingin ya orangnya gitu. Akhirnya kepikiran gimana kalau kita merespon orang dengan kertas. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk ya udah kita bangun jadi wirausaha sosial aja kayak gitu kan. Aku yang buta banget soal itu diterangkan, dan akhirnya ketemulah gitu. Ya udah kita pemberdayaan aja gitu, kita kasih pelatihan soft skill, hard skill ke komunitas marginal. Manusia tanpa sadar sering menyia-nyiakan kertas. Penyebabnya bisa kebiasaan atau ketidakbutuhan. Kita tidak tahu kapan pohon tidak mampu lagi menghasilkan kertas. Jadi seperti KPK, mari kita mulai bijak terhadap kertas. Rahma Tersier, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Ya, itulah tadi sedikit mengenai komunitas pecinta kertas. Mungkin kita tidak pernah berpikir nih ya untuk bijak menggunakan kertas. Ini contohnya kalau misalnya kita masuk gerbang tol, dikasih karcis, terus langsung dibuang. Dan sayang kertasnya. Ini berbeda dengan komunitas pecinta kertas karena mereka tahu dan peduli ini bagaimana menggunakan kertas dengan bijak gitu kan. Dan kita langsung saja nih berbicara di sini. Sudah ada Mas Kiswinar dari komunitas pecinta kertas. Ini sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas pecinta kertas ini, Mas? Boleh diceritakan sedikit? Banyak ya. Intinya kita membawakan pesan untuk bijak pakai kertas. Itu kampanye utamanya. Jadi kita punya kampanye payung besarnya itu bijak-bijak pakai kertas. Di mana kita membawakannya tidak dengan cara yang serius. Kita nggak pakai wacana atau seminar yang kayak gitu. Kita nggak mau ada di situ, udah kebanyakan gitu. Kita pakai pendekatannya arts and craft.
Jadi kita pakai pendekatan seni rupa, pakai pendekatan kerajinan, karena hal-hal seperti itu tuh dekat lah gitu. Maksudnya orang tuh bisa ikut terlibat berinteraksi dan merasakan bagaimana senangnya mengolah sampah yang mereka hasilkan gitu. Jadi sebenarnya itu sih lebih kepada experience-nya gitu. Kalau mungkin wacana oke, tapi terkadang banyak orang yang malas untuk sekedar berdebat tapi nggak ada action. Nah kita udahlah action aja lah langsung meskipun mulainya kecil gitu tuh gitu. Kenapa Mas Kiswinar dan teman-teman peduli terhadap kertas? Kenapa peduli? Sederhananya karena manusia itu sudah sangat terbantu dengan adanya kertas dan sayangnya jasanya yang sebegitunya itu jadi apa ya? Jadi kayak diremehkan, kayak disepelein gitu kan. Main apa kayak ke ATM ambil duit keluar buktinya mungkin karena saldonya dikit kaget disobek gitu. Kalau saldonya banyak, kalau banyak dipigurain. Dipigura gitu kan. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang secara nggak sadar itu telah membuat sampah kertas itu banyak. Aku dari riset dari tahun 2010, 2 tahun sebelumnya 2008 juga dari riset. Rata-rata orang Indonesia itu menghasilkan sampah per orangnya 340 kg per tahun. Per tahun. Wow. Rata-rata berarti total 80 juta ton. Hanya untuk kertas aja. Oh itu hanya kertas hanya kertas aja. 340 kg itu hanya kertasnya loh. Kita nggak bicara plastiknya, kita nggak bicara yang kaca atau apa. Itu kertasnya 340 kg. Estimasi sehari 1 kilo berarti. Bener. Nah tapi gimana tuh caranya untuk menyiasati sebenarnya kalau misalnya dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Pemakaian kertas yang efisien. Karena seringkali kalau misalnya let's say bikin tugas. Bikin skripsi itu luar biasa gitu. Kita harus ngeprint sampai kadang-kadang 300 lembar dan kalau salah sedikit revisi ulang lagi meskipun cuma salah satu kata atau cuma nggak ada spasi doang gitu ya. Mungkin di halaman balik ya kita print ya kan Mas. Nggak boleh ya. Nggak boleh karena ini nggak sopan. Masa saya dikasih kertas bekas gitu kan. Sebenarnya ya lagi-lagi makanya kita di komunitas pencinta kertas itu ngajaknya bukan untuk melarang penggunaan kertas. Kita ngajaknya bijak pakai kertas. Ya bijak aja emang. Nah itu dia yang namanya bijak emang susah. Intinya pakai seperlunya gitu loh. Emang butuhnya selembar. Mau pakai 1 rim ya silahkan. Tapi harus tahu bahwa ini jangka panjang nggak. Ini apakah ini nanti akan disimpan atau dikasih ke orang dan orangnya bakal nyimpan lagi apa gimana. Tapi kalaupun kayak ya seperti para akademisi di sana itu terkadang memang kita juga harus berani untuk ya kita harus punya pendirian gitu bahwa gimana kalau saya email aja ke Bapak atau saya kasih CD-nya atau ini tablet saya Bapak pinjam aja dulu. Salah satu solusinya bisa ya, berarti soft copy dulu sebelum harusnya kita soft buka copy gitu. Entah alasan mereka saya nggak biasa baca soft copy tapi mereka bawa tablet kemana-mana itu agak. Mas, ini sepertinya apa yang tadi disampaikan tuh benar-benar menginspirasi saya ya. Tapi teman-teman di komunitas ini juga pernah terinspirasi dengan seseorang atau ada gerakan mungkin di luar sana yang kok akhirnya bisa diikuti seperti ini? Sebenarnya sih kalau soal inspirasi itu pasti semua teman-teman di komunitas maupun di luar sana pasti punya sosoknya atau apa namanya momennya masing-masing apa yang menginspirasi dia. Tapi intinya kalau di komunitas pencinta kertas kita sadar bahwa manusia menciptakan kertas untuk memudahkan dirinya mencatat, menyimpan informasi dan akhirnya berkreasi yang akhirnya menciptakan teknologi yang sekarang kita pakai ini itu kan semuanya berawal dari coretan di atas kertas gitu. Nah, lucunya setelah itu sampai benda yang mengantarkan itu ini malah disepelein. Padahal kalau misalnya orang-orang pada bilang, ya jujur kadang aku merasa sangat kuno karena masih bawa buku kemana-mana daripada bawa tablet gitu kan. Ngapain bawa tablet Bu? Ngapain bawa buku? Bawa tablet dong. Enaknya buku nggak perlu dicas. Kapanpun mau digunakan buku bisa ya? Buku nggak ada power banknya, jadi itu enaknya gitu. Dimanapun bisa gitu. Jadi itu yang sebenarnya hal-hal yang harusnya sadar lah gitu bahwa boleh pakai segala macam tablet. Memang jadi paperless kan, jadi kurang kertasnya. Tapi bijaknya belum tentu lahir berbarengan dengan gadget itu. Kalau mengenai kebijakan untuk menggunakan, tadi saya agak sedikit bingung mengenai predikat dipakai guna ulang dan daur ulang. Itu boleh dijelasin sedikit? Salah kaprah. Banyak banget, nggak cuma di Indonesia. Daur ulang itu sebenarnya seperti apa? Gini, jadi apapun yang
di kepala kita soal daur ulang, itulah guna ulang sebenarnya. Jadi guna ulang itu seperti istilah, ini ya? Ya, yang di depan ini. Nah, inilah guna ulang. Karena kita memakai kertas ya? memberikan kegunaan baru pada barang yang sudah habis masa gunanya. Bahannya terbuat dari kertas bekas. Ini koran-koran ini aja yang kita pakai untuk membentuk ini. Jadi kita cuma butuh bahan-bahannya kayak koran, lem, kardus, terus kayak ada di sini selotip kertas kayak gitu-gitu. Bisa jadi kayak gini gitu. Kalau daur ulang tuh menjadi kertasnya lagi. Ya, seperti logonya kan dia segitiga dengan satu arah panah gitu. Kalau kita ibaratkan kayak siklus air kan dia dari hujan terus ngalir ke sungai, terus akhirnya ke laut, nguap lagi jadi awan gitu kan. Kembali lagi seperti itu siklusnya. Dia tidak mungkin pas habis jadi hujan terus sungai es batu, enggak gitu kan, atau tiba-tiba sirup, enggak. Jadi lumayan tuh kalau jadi es batu ya. Seger banget pasti. Tapi intinya adalah memang dia harus kembali ke awal lagi. Jadi kalau dia memang awalnya kertas lembar warna putih, ya harus kembali ke itu. Mas, ini kalau kita lihat kan benar-benar jadi menarik ya, dari sebuah kertas koran seperti ini ya kan. Ini kan sangat artistik gitu kalau saya katakan gitu. Tapi apakah ini hanya terpaku untuk kertas-kertas koran saja lah yang bisa diolah atau semua kertas ini bisa? Semua kertas bisa. Jadi komunitas cinta kertas tidak pilih kasih sama kertas. Wah, ya kita tahu. Adil, ya? Kita tahu bahwa di luar sana mereka tidak dianggap, mereka diremehkan. Makanya kalau di sini kita peluk semua kertas-kertas. Kertas koran, kertas kertas inilah, kertas HVS gitu kan, kardus gitu. Itu semua kesayangan kita kok. Semua kita sayang gitu. Jadi tapi kalau ini bisa diceritain ini sebenarnya apaan sih Mas? Ini untuk dipajang kah, untuk apakah? Sebenarnya aku tuh kepikiran gimana caranya untuk membagi kesenangan untuk mencoba berkarya dengan kertas. Jadi ini mudah ya sebenarnya? Sangat mudah, makanya mikir gimana caranya biar gampang untuk orang yang benar-benar pemula pun dia ikutin stepnya, dia bisa bikin. Kalau gitu sambil menjelaskan sambil juga mungkin ngajarin. Karena saya ini orang yang paling jelek waktu dulu untuk dalam mata pelajaran prakarya. Nah, kan saya kan benar-benar yang paling basic tau lah. Sambil boleh dijelasin Mas. Sebenarnya simpel banget. Kita cukup siapin koran nih. Kita ambil koran yang buka selembar gede gini. Terus kita luapkan emosi kita. Seni harus pakai emosi, Mas. Jadi kita luapkan emosi kita gitu. Ada marah, ada sebel, kita taruh kayak gitu ya kan. Berarti ini juga relaksasi ya, Mas? Relaksasi juga gitu kan. Jadi kalau sebel sama kerjaan atau apa silahkan kayak gitu. Ini kok istri nggak pulang-pulang. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Emang Bang Toyib aja nggak pulang. Nah, setelah itu kita pakai ini. Jadi ini kita ada lakban kertas. Nah, lakban kertas itu gunanya untuk membuat jadi lebih bulat ya? Untuk menahan bentuknya. Jadi kita tahan bentuknya kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, kita tahan bentuknya. Jadi nanti setelah udah ditahan bentuknya, kita dapat kayak gini nih. Ini udah jadinya ya. Nah, kayak gini nih. Setelah itu kita ambil koran yang udah kita sobek sepanjang ini. Terus kita gulung. Nah, ini nih agak ini sedikit perlu ada kehalusannya. Kalau tadi kan kasar, sekarang kita halus. Jadi ya belajar banyak hal, jadi motorik kasar, motorik halus gitu. Jadi ini digulung kayak gini. Gulung. Untuk jadi kaki. Betul sekali. Dan kalau misalnya ada kakinya, ada telinganya, langsung bentuknya jadi seperti Nah, itu dia. Jadi ini kita tempel begini. Nah, udah kan jadi kaki. Nah, kita bolongin, kita masukin aja. Kayak gitu aja udah. Nih ada lagi kan nih. Kayak gitu. Terus pasang kepala. Terus abis gitu pakai kardus kita bisa bikin misalnya maunya gimana, segitiga kah atau gimana gitu. Bisa macam-macam bentuknya. Nah, ditusuk saja ke bisa ditusuk atau kalau misalnya takut ketusuk gitu atau gimana gitu, kita bisa pakai lakban kertas tercinta ini karena enak banget, dia gampang disobek, nggak perlu gunting, nggak perlu apa. Kita cukup tahan aja begini, yang penting dia bentuknya tertahan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya sesuai dengan kreativitas kita mau bikin terserah, apa aja ya. Terserah. Jadi kadang-kadang memang project ini aku share setelah selesai presentasi. Jadi emang ada presentasi dulu, ngomongin sejarah kertas, ngomongin penggunaan kertasnya kita. Nah, kalau misalnya ini sudah diajarkan ke siapa aja, Mas? Jadi selama ini kita ngajarinnya ke kampus-kampus, ke SMA. Kita pengen banget untuk nyoba ke TK dan SD. Awalnya kenapa kita pilih kampus, karena menurut kita pribadi isunya ini kayaknya agak repot kalau yang mikirin anak SD gitu loh segala macam. Jadi kita mikirnya mungkin
anak-anak kuliah. Dan kenapa anak kuliah? Karena seharusnya kalau memang mereka mengaku para kaum akademisi gitu, anak-anak yang harusnya juga peduli ya. Harusnya peduli. Nggak usah demo-demo. Jadi kadang-kadang agak ironis saat kita melihat di jalanan selamatkan pohon, tapi mereka pakai kartonnya dari, kan kartonnya pasti dari pohon juga. Bener. Gitu. Jadi Nah agak, kalau misalnya kita mau ikutan gitu, kalau mau ikutan ke komunitas pecinta kertas ini gimana? Gampang. Cek kalau yang punya Facebook, silakan. Apa tuh Facebook? Ketik aja komunitas pecinta kertas. Dah. Twitter @pecintakertas. @pecintakertas. Nah, udah itu follow atau like di situ sudah bergabung. Kita semudah itu kok, nggak ada persyaratan yang nggak ada peloncoannya. Ribet-ribet lah ya. Nggak ada peloncoannya. Oke, thank you. Siap. Mas Kiswina, terima kasih sangat sudah menginspirasi hadir di sini. informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan juga menambah kepedulian saya. Ya tidak hanya mungkin peduli terhadap kertas dan juga alam, tapi Pokoknya juga bijak. belajar. Bijak ya. Lebih bijak lagi memakai kertas ya. Oke, kita masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show.